Shalom, selamat pagi adik-adik. Semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Nah adik-adik, pagi hari ini kita kembali lagi akan renungan. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami kembali lagi boleh bangun. Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan renungan harian kita di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Sekali lagi di dalam 2 Samuel pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Kita bacakan pada ayat yang pertama. Adik-adik bisa menyimaknya di HP-nya masing-masing ataupun juga bisa membuka Alkitabnya. Firman Tuhan berkata, dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Nah adik-adik, firman Tuhan yang sudah kita baca mengisahkan tentang keadaan orang Israel yang mengalami kelaparan selama 3 tahun. Daud pun menyadari bahwa hal itu merupakan suatu yang tidak biasa terjadi, sehingga ia pun meminta petunjuk daripada Tuhan. Dan ternyata kelaparan orang Israel itu terjadi karena hukuman Tuhan terhadap bangsa Israel karena kesalahan Saul pada masa pemerintahannya dahulu. Nah jadi gini adik-adik, pada awal bangsa Israel memasuki tanah Kanaan yang dipimpin oleh Yosua, orang-orang Gibeon ini berbohong kepada Yosua bahwa mereka bukanlah penduduk asli orang Kanaan, karena pada waktu itu perintah Tuhan kepada Yosua bahwa harus membunuh semua orang penduduk asli tanah Kanaan. Nah, karena mereka berbohong kepada Yosua sehingga mereka tidak dibunuh, dan Yosua mengikat janji bahwa tidak akan memusnahkan mereka. Dan janji ini sudah terikat dan Tuhan mendengarnya. Nah adik-adik, tetapi di dalam masa pemerintahan Saul menjadi raja, Saul membunuh orang-orang Gibeon ini dengan keinginan untuk memusnahkan mereka. Saul melanggar perjanjian yang sudah dilakukan oleh Yosua dengan bangsa Gibeon ini. Nah adik-adik, tindakan Saul ini pun merupakan kejahatan di mata Tuhan. Dan akhirnya pada masa pemerintahan Daud pun orang Israel menanggungnya. Kemudian Daud melakukan hal yang tepat, yaitu menanyakan hal ini kepada Tuhan. Daud tidak mengambil kesimpulan yang salah, tetapi Daud membawanya kepada Tuhan. Dan Tuhan pun menjawab Daud bahwa kesalahannya itu terletak pada Saul yang sudah membunuh bangsa Gibeon ini, orang-orang Gibeon ini. Nah adik-adik, ketika Daud menanyakan kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Daud pun menanyakan nih kepada orang Gibeon apa yang ingin mereka lakukan, dan akhirnya mereka mengatakan bahwa mereka akan menggantung 7 orang dari keturunan Saul di hadapan Tuhan. Dan akhirnya ketika semuanya itu dilakukan, hukuman atas Israel pun berhenti. Nah adik-adik, melalui firman Tuhan di pagi hari ini kita belajar bahwa Tuhan menghukum orang-orang yang melanggar perjanjian yang dilakukan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak senang untuk orang-orang yang mengingkar janjinya. Nah adik-adik, untuk itu dalam keseharian kita pun jangan mengingkari janji kita ya, atau tidak menepati janji. Seumpamanya nih, hari ini adik-adik berjanji bahwa nanti malam akan baca Alkitab, akan berdoa. Tahu-taunya adik-adik karena sudah keasikan main game, karena sudah keasikan dengan HP-nya, akhirnya gak mau baca Alkitab. Nanti besok aja lah baru saya baca Alkitab. Nanti aja lah, kan nanti juga bisa. Nah adik-adik, ketika kita berjanji maka Tuhan mendengar setiap janji kita. Untuk itu berusahalah untuk tepati janji di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mendengar janji-janji yang kita katakan, dan Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Kalau adik-adik tidak menepati janji, maka
Tuhan juga akan memberikan hukuman kepada adik-adik. Tuhan menganggap hal itu adalah hal yang tidak benar. Untuk itu, berusahalah untuk menepati janji-janji yang sudah adik-adik buat. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan, kami dimampukan untuk menjadi anak-anak yang mau menepati janji-janji kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah renungan harian kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Semangat untuk sekolah, semangat belajar. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan tetap jaga kesehatan. Bye-bye, sampai jumpa pada renungan harian selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.